Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah semuanya, dimanapun berada, baik pria maupun wanita, ini kami mau menerangkan bab pendidik yang ada di diri manusia semua. Ada dua unsur, ada dua pendidik, dan saya menerangkan ada juga utusan, seorang utusan Allah Ta'ala. Memang ada makhluk yang diutus, makhluk-makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga hal juga, ada tiga unsur yang ada di diri manusia semua. Mari perlu diketahui, dipelajari, dirasakan ngaji ini. Memang benar bahwa di dalam diri semua manusia, baik pria maupun muda, terutama di diri manusia itu ada dua pendidik. Memang Allah Ta'ala yang menciptakan. Apa kok dua pendidik? Adanya Allah Ta'ala menciptakan adanya dunia ini, ada langit dan ada bumi, ada dua unsur. Jadi ada surga dan ada neraka. Allah Ta'ala memang menciptakan itu. Terus lalu ada kebaikan dan ada keburukan. Maka dari itu diketahui ada pendidik dua itu, ada buruk, ada kebaikan. Lalu ada makhluk yang diutus, itu ya juga ada dua unsur. Utusan Allah Ta'ala itu bukan hanya manusia aja, seorang utusan. Utusan ya termasuk ya Rasul, mau diutus ya. Utusan seorang Rasul, Rasulillah itu. Jadi termasuk utusan itu Rasul, diutus ya. Itu ya yang diutus ya roh. Masing-masing ada roh. Nah, perlu diketahui siapa roh siapa. Allah Ta'ala pertama menciptakan, sebelum ada manusia, menciptakan malaikat untuk menyampaikan. Nah itu malaikat diutus, tugasnya menyampaikan. Nah menyampaikan itu tuh ya segalanya, ada unsur dua itu. Ada yang baik ya disampaikan, buruk ya disampaikan. Tuh gak pilih kasih, menyampaikan tugasnya memang. Baik itu baik, baik itu buruk, baik itu banyak, baik itu sedikit, disampaikan semua. Tiada yang menyisa. Lalu keduanya Allah Ta'ala menciptakan, memang Allah Ta'ala
nyiptakan sejenis makhluk gaib. Nah, apa sejenis mulai setan, jin, iblis itu memang ditugaskan memang untuk menggoda, diutus, diperintah untuk menggoda, untuk menggoda, diutus untuk menggoda semua manusia termasuk sampean kula ini, digoda, untuk digoda. Siap-siap terus, oh ya, diperintah untuk menggoda. Allah Ta'ala nyiptakan ada surga, ada neraka. Nah, mulai setan, jin, iblis itu sudah sanggup di situ adanya neraka itu. Nah, terus yang sanggup untuk khalifah itu hanya siapa? Insan mukamil, hanya manusia. Itu diutus apa? Di alam yang nyata ini adanya dunia. Untuk khalifah hanya manusia yang sanggup diutus, diperintah di alam dunia ini. Semuanya di alam gaib. Allah di alam gaib, yang ngutus malaikat di alam gaib, mulai setan, jin, iblis ya di alam gaib. Harus percaya yang ada kitab di Al-Baqarah itu. Harus percaya. Nah, yang di alam nyata ya ini, semua manusia ini dan apa, tumbuh-tumbuhan dan hayawan itu alam yang nyata. Memang Allah Ta'ala sengaja menguasai itu semua, baik tanaman apa, binatang apa itu memang hak manusia, disuruh menguasai. Allah Ta'ala memberi kebebasan, memberi kepercayaan dengan manusia. Sebenarnya itu diberi kekuasaan untuk ngatur dunia, tapi dengan yang baik, janjinya itu yang baik ya untuk khalifah itu. Mana ada pendidik dua itu sama kudu hati-hati di dunia ini. Memang di dunia ini alam coba, sampean kula ini termasuk anak cucu Adam ya loh. Adam aja sudah pernah di surga dulu itu. Kenapa kok terus lahirnya diturunkan dari surga diturun di bumi? Karena apa? Kena bujuk rayu, buah kulci, ya itu nafsu seperti sampean itu. Ada, awas, ada pendidik dua itu ya, nafsu itu nanti yang satu. Jadi jika sampean itu melakukan kebenaran, itu siapa yang mendidik ya? Jelas itu Allah Ta'ala. Kalau benar itu baik, benar, jujur, ikhlas, itu adil, damai, rukun, itu ya Allah Ta'ala yang didik. Jadi ngaji itu nggak usah ruwet-ruwet, itulah dirasakan perbuatan sampean dewi itu. Yang dinilai itu bukan apa-apa, bukan harta kekayaan, amal perbuatanmu yang dinilai Allah Ta'ala itu. Mana yang kamu ikuti? Jadi Allah Ta'ala itu sudah menciptakan itu. Ada dua unsur, termasuk di dunia ini kan alam uji, alam coba. Jadi diibaratkan sampean itu sekolah, lulus tidak. Nah, itu makanya ada ibadah yang terakhir itu kan haji lah. Haji itu, sebelum haji itu ada ibadah puasa, diwajibkan puasa. Semua makhluk itu disyariatkan wajib memang puasa, walaupun hakikat juga wajib, itu harus. Soalnya apa? Puasa termasuk ibadah itu penentuan untuk meraih jalan kemenangan ibadah haji itu. Makanya kalau di syariat katanya bagi yang mampu,
Itu juga kalau di akhirat bagi yang mampu meraih kemenangan untuk mengetahui zat Allah sebenarnya yang mendidik tiap hari itu siapa. Itu loh, harus kan dicari yang mendidik itu, yang disujudi itu. Nah, masa nggak kepingin mencari zatnya, hanya sebatas sebuah nama saja. Soalnya mulai awal itu Allah Ta'ala memang sengaja pertama itu awalnya mengenalnya sebuah nama. Apa? Itu pembelajaran sejak anak kecil ada syariat itu. Lalu kalau dewasa ya harus mengenalkan zat. Kalau memang sejak kecil anak-anak masuk ya mengerti, mampu mencari zat, maka dikenalkan sebuah namanya dulu itu Allah Ta'ala itu. Kalau usia 30 ke atas ya harus melangkah, harus mengenal ada sifatnya Allah wujud. Mengapa kok gak dicari? Itu hak ada firman-Nya Allah Ta'ala di Al-Quran. Jika engkau nggak mengetahui aku nggak bakal mengetahui menemui kamu nanti di akhiratmu. Itu ada ayatnya. Harus ayo dicari zat yang sejati. Prosesnya apa? Yang mencari jati diri dulu, harus mengenal itu. Jadi makanya itu sampai supaya hati-hati, awas ada pendidik dua di dalam diri kita ini. Siapa yang kamu ikuti, siapa yang kamu anut. Jika kau melakukan kebaikan, ya itulah Tuhanmu yang mendidik. Nggak mungkin Tuhanmu itu menjerumuskan kamu, nggak mungkin. Didikan merintahnya ya baik semua. Jadi adanya 5 dasar, ada 5 rukun Islam itu yang disuruh menjalankan. Itu Pusokoh memang disuruh menjalankan semua 5 dasar. Kalau di Pancasila, kalau di Islam ya rukun Islam itu adanya mulai kebenaran, kebaikan, terus kedamaian, kejujuran dan keadilan itu. Jadi ayo dipegang teguh jimat kalimah sodo itu kalau di ilmu Jawa. Jadi jimat kalimah sodo itu ya jimat siji-sijine itu kalimah kayak limo sodo itu. Kalimah sodo itu kayak limo sodo itu ada kebenaran, ada kebaikan, ada kedamaian, ada kejujuran, ada keadilan. Itu disuruh memegang teguh untuk melakukan, untuk merawat dengan baik. Itu nama jimat kalimah sodo itu. Bukan kok jimat kalimah syahadat, bukan. Nah, di situ ada unsurnya kalimah syahadat, ada sendiri. Yang pertama itu kan unsurnya di 2 kalimat syahadat kebenaran itu kalau di rukun Islam. Kalau di Pancasila ya sila pertama. Kalau di Pendowo 5 ya itu Puntadewi yang memegang kebenaran. Lalu yang kedua yang adanya kebaikan ya adanya perintah sholat itu rukun Islam. Kalau di sila kedua ya kemanusiaan itu. Jadi berkemanusiaan, melakukan kebaikan itu. Kalau di Pendowo 5 ya
sama, kebaikan itu yang memegang, Bima yang memegang Bratasena. Nah, kalau yang di ketiganya adanya kedamaian itu yang dipegang di Islam, adanya perintah zakat. Nah, kalau di Pandhawa 5 ya adanya di tengah-tengah Janaka itu. Janaka itu enggak mau perang, wayange ngejak damai terus. Mana Janaka itu termasuk swarga. Janah ambil dari janah, swarganya Allah Ta'ala. Terus yang 4 adanya kejujuran itu. Nah, terus kalau di Islam ada puasa itu. Kalau jadi kejujuran itu yang memegang seperti kalau di Pancasila itu sila 4 harus menjadi dewan, itu harus mewakili rakyat, harus jujur ya. Jadi makanya kalau di kewayangan itu ada Nakula, terus ada saudara kembarnya Sadewa, itu yang memegang adil bijaksana. Nah, jadi kalau terakhir di Pancasila kerakyatan yang adil, seluruh rakyat Indonesia adil seluruh rakyat, keadilan bagi seluruh rakyat itu. Jadi kalau di Pancasila di rukun Islam ya terakhir ibadah haji itu. Mana ibadah haji itu bukan kok zat, memang itu harus mengetahui zat, mengenal Allah Ta'ala. Hati sudah memegang teguh jimat kalimat sodo itu dengan baik, dengan tulus, itulah namanya haji. Sudah mengenal yang hak. Yang haji itu hanya satu, haji itu hak. Cara Jawa hak sing siji, sing bener mung siji. Hak haji yang hak mung siji, yang haji yang hak hanya satu. Siapa? Ya Tuhan yang paling haji di dunia ini ya. Itulah keterangan kami. Perlu diketahui di antara pendidik 2 dan makhluk Ta'ala, utusan Allah Ta'ala yang 3 unsur tadi, mulai malaikat, setan, jin, iblis, terus lalu manusia itu diperintah semua utusan. Sampeyan kudu di haji dirasakan, di sampean iso hati-hati melangkah ke jalan Allah Ta'ala itu gak gerusa-gerusu, dengan sabar aja, yang ikhlas dengan itu. Nanti yang terakhir itu memang Allah Ta'ala mencari hamba yang selalu ikhlas sabar menjalankan ujian hidup di dunia ini. Saran dengan ikhlas sabar menjalankan amanah segala perintah Allah Ta'ala. Cara Jawa itu masih lunyu-lunyu peneken. Itu cara Jawa ini kok Sunan Kalijaga tembangane itu lunyu-lunyu penek lembeng kuwi kanggo mbasuh dada. Dadi senajan lunyu sing kaya apa penek engger kanggo mbasuh dada. Ya itu blembeng itu kan 5 dasar itu, bintang itu. Blembeng kan bintang, merupakan 5 dasar itu. Sampai semua jalani, laksanakan dengan baik, dengan tulus ikhlas, itu nanti Allah Ta'ala mengangkat derajatnya di Isra Mi'raj, diangkat derajatnya. Itu yang namanya hamba yang diakui dengan Allah Ta'ala itu, yang
jadi kekasih untuk teman hidup abadi besok itu yang kekal. Itu yang namanya hamba kekasih. Berarti hamba yang benar-benar selalu ikhlas menjalankan segala perintahnya Allah Ta'ala dengan tulus, ikhlas, sabar, itu modalnya. Sudah demikian perkataanku. Jika ada kesalahan tidak dikenan di hati, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap Mbah Macan Nore ada kekhilafan yang hanya sing diakui, hanya kekhilafan, semua gak ikut punya, hanya milik Allah. Itu aja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.